Materi 3 Pondok Romaihon SMKNU 2 Kedung Pring oleh Bu Kartika Nur Umami, Amin PD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah SWT sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran daring dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana tentu kita nantikan syafaatnya kelak di hari kiamat. Anak-anakku sekalian, setelah kemarin ada libur awal puasa, kita kembali berjumpa meskipun dalam keadaan daring. Ya, semoga hal ini tidak mengurangi semangat kita dalam belajar. Nah, pada pembelajaran untuk Ramadan kali ini, saya akan menyampaikan sedikit materi tentang sholat sunnah. Kalau kita bicara sholat sunnah, tentu itu banyak sekali jenisnya. Namun dalam hal ini, saya akan menyampaikan hanya tentang sholat duha. Dan saya yakin betul sebagian besar dari kalian atau bahkan semuanya yang menonton video ini tentu sudah pernah melaksanakan sholat duha, karena sekolah kita sendiri ini juga membiasakan sholat duha dalam pengkarakteran itu sendiri. Ya, anak-anakku sekalian, tentu berarti kita sudah tahu prakteknya bagaimana ya. Nah, mungkin kali ini saya akan mengupas tentang teorinya ya. Teori bagaimana tentang sholat duha itu sendiri. Kalau kita bicara sholat duha itu sholat yang hanya dilaksanakan pada saat jam pagi hari hingga menjelang siang. Dan jam pagi hari itu hanya bisa dimulai ketika matahari telah terbit. Jam berapa kira-kira matahari terbit? Ya, bukan sekitar jam 5, bukan. Tapi bisa dimulai dari jam 7 hingga jam 11 siang. Itu jam-jam yang bisa dilaksanakan sholat duha ini. Nah, kaitannya dengan sholat duha ini berapa banyak rakaat yang harus kita laksanakan, Bu? Sholat duha ini minimal ya. Kalau minimal itu berarti paling sedikit itu 2 rakaat. Maksimal berapa rakaat? Maksimal itu 12 rakaat. Jadi kalau samian malas melaksanakan sholat duha, ya monggo dikerjakan hanya 2 rakaat. Tapi kalau samian punya motivasi yang bagus dalam melaksanakan sholat duha ini, silahkan lebih baik dikerjakan sampai 12 rakaat, karena afdolnya seperti itu. Ya, mungkin kalau kita di sekolah biasanya 4 rakaat ya. Nah, mungkin nanti setelah materi kali ini, besok waktu kita di sekolah, setelah 4 rakaat, monggo ditambah sampai mencapai 12 rakaat. Nah, prakteknya bagaimana, Bu? Apakah rakaat pertama sampai rakaat ke-12 bisa dilaksanakan sekaligus tanpa salam? Nah, ini dalam prakteknya sholat duha ini tiap 2 rakaat itu salam. Jadi kalau sama ingin sampai 12 rakaat, berarti 2 rakaat sampai 6 kali. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Gitu ya. Dan kemudian pertanyaannya kembali, Bu, apa sih pentingnya sholat duha ini untuk saya? Ya, kalau kita bicara kepentingan sholat duha ini sangat penting. Karena sholat duha ini salah satu sholat yang harus, meskipun bukan wajib ya, memang harus kita kerjakan. Dalam hadis Nabi disebutkan bahwa setiap dari tulang kita itu harus bersedekah. Nah, bagaimana, Bu, cara bersedekahnya? Cara bersedekahnya adalah dengan sholat duha ini. Saya bacakan hadisnya ya. Anin Nabi SAW annahu qala yusbihu ala kulli sulama min ahadikum shadaqah fa kullu tasbihatin shadaqah wa kullu tahmidatin shadaqah wa kullu tahlilatin
shadaqah, wa kullu takbiratin shadaqah, wa amrun bil ma'rufin shadaqah, wa nahyu 'anil munkari shadaqah, wa yujzi'u min dzalika rak'atani yarka'uhuma min ad-duha. Yang artinya Rasulullah SAW bersabda, tiap pagi ada kewajiban sedekah bagi tiap ruas tulang kalian. Setiap tasbih adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah. Memerintahkan untuk melakukan kebaikan adalah sedekah, melarang dari kemungkaran adalah sedekah. Dan semua itu dapat tercukupi dengan melakukan 2 rakaat sholat duha. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, ini yang bisa menjadi motivasi kita dalam melaksanakan sholat duha meskipun hanya 2 rakaat. 2 rakaat sholat duha ini saya kira bisa lah diselesaikan dalam waktu 5-7 menit. Waktu yang singkat, bukan? Masih banyak waktu yang bisa kalian lakukan untuk bermain. Dalam satu hari ada 24 jam. Meluangkan waktu 7 menit dari total 24 jam tersebut, itu bukan hal yang sulit. Saya kira itu hal yang mudah sekali ya. Tinggal kita bagaimana mau memprioritaskan sholat duha ini dalam keseharian kita. Kemudian selain itu, anak-anakku, masih ada hadis Nabi yang lain, yang mana ini menjadikan salah satu keutamaan sholat duha. Saya bacakan lagi. Man hafadha ala syaf'ati duha ghufira lahu dhunubuhu wa in kana mithla zabdal bahr. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang memelihara hak sholat duha akan diampuni dosanya oleh Allah, sekalipun dosa itu sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi. Dan selain itu, Rasulullah juga pernah menyampaikan kepada para sahabatnya, kekasihku Rasulullah SAW mewasiatkan kepadaku 3 perkara yang tidak akan aku tinggalkan sampai aku meninggal, yaitu puasa 3 hari setiap bulan, sholat duha, dan sholat witir sebelum tidur. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Bahkan juga disampaikan dalam hadisnya bahwa apabila kita melaksanakan sholat duha ini sebanyak 12 rakaat, kelak di surga kita akan dibangunkan oleh Allah istana yang megah. Nah, menarik bukan tawaran ini? Ya memang kita ini masih hamba yang level awam, jadi ketika kita beribadah itu pasti juga turut menimbang-nimbang apa keutamaan sholat duha ini sehingga saya harus melakukannya. Namun membiasakan hal yang baik itu tentu akan membawa keberkahan bagi diri kita ini. Ya memang membiasakan hal yang baik itu sulit, tapi jika kita mau berusaha, insya Allah hal tersebut akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam sulitnya beribadah itu nanti kita akan menikmati manisnya pahala, manisnya kenikmatan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, selain itu yang bisa saya sampaikan di sini itu adalah sholat duha ini juga dikatakan adalah sebagai sholat yang bisa memperlancar rezeki kita. Tentu kita ingin, semua dari kita ingin mendapatkan rezeki yang barokah dari Allah. Dan rezeki itu tidak hanya tentang materi, tidak hanya tentang uang saja. Rezeki itu juga bisa berupa kesehatan, orang tua yang baik, keluarga yang baik, kemudian teman-teman yang baik, jalan hidup yang baik. Ya, itu adalah sebagian dari contoh rezeki yang bisa kita nikmati. Selain itu, dapat melihat, bernafas gratis, bisa mengunyah, itu juga bagian dari rezeki. Nah, untuk mendatangkan rezeki, selain dengan berdoa kepada Allah untuk diberikan rezeki yang barokah, kita juga bisa melaksanakan sholat duha ini. Ya, gak apa-apa lah kita meluangkan 7 menit untuk melaksanakan sholat duha. Toh kita juga akan mendapatkan ridho Gusti Allah. Urusan rezeki, urusan masuk surga, urusan diberikan istana, itu adalah bonus. Tapi yang paling utama kita adalah mencari ridho Gusti Allah dengan melaksanakan sholat duha ini. Dalam doanya anak-anakku,
dalam mengakhiri sholat duha ini setelah salam, kita itu biasa membaca doa sholat duha. Doanya tentu sudah kalian hafal. Doanya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna duha'a duha'uka, wal baha'a baha'uka, wal jamala jamaluka, wal quwwata quwwatuka, wal qudrata qudratuka, wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa anzilhu, wa in kana fil ardi fa akhrijhu, wa in kana mu'asiran fa yasirhu, wa in kana ma'idan fa qarbuhu, wa in kana haraman fa tahhirhu. Bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika wa ismatuka atini ma ataita min ibadika sholihin. Dalam doa ini disebutkan bahwa kita ini memohon kepada Allah. Wa in kana rizqi fis sama'i fa anzilhu. Jika rezeki itu di langit, mohon untuk diturunkan ya Allah. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu. Apabila rezeki itu ada di bumi, mohon dikeluarkan ya Allah. Apabila rezeki itu sulit, mohon untuk dipermudah. Apabila rezeki itu jauh, mohon untuk didekatkan. Apabila rezeki itu berupa hal yang haram, mohon untuk dihalalkan. Nah, ini kan doa yang sangat komplit saya kira, dan sangat kerugian besar bagi kita jika selama hidup kita tidak mau meluangkan waktu untuk melaksanakan sholat duha ini dalam waktu sehari-hari. Jadi anak-anakku sekalian, mari kita kembali perbarui niat kita dalam mencari ridho Allah kali ini. Banyak sekali jalan untuk menggapai ridhonya, namun melaksanakan sholat duha ini hanya serpihan kecil, hanya bagian kecil dari upaya kita mencari ridhonya Gusti Allah. Saya kira seperti itu anak-anakku sekalian yang bisa saya sampaikan. Hal ini juga menjadi pengingat bagi saya sendiri, dan semoga apa yang saya sampaikan dapat kita amalkan bersama. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas kerjasamanya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mengikuti pembelajaran, dan kali ini sebelum kita akhiri, mari kita akhiri dengan kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.